Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang magnet dan elektromagnetik. Apa yang disebut dengan magnet dan apa yang disebut dengan elektromagnetik? Dalam pentampilan ini saya berfoto berdua dengan bapak yang berjenggot ini. Siapa ini? Ada yang kenal nggak? Jelas dari modelnya ini gambarnya hitam putih, bukan orang zaman sekarang. Orang zaman jadul, dan dia bukan orang Indonesia. Juga bukan foto saya ketika sudah tua, bukan. Oke, yang pertama kita bicara tentang magnet. Apa disebut dengan magnet? Magnet kita sebut dengan besi berani. Besi berani itu apa? Magnet. Magnet apa? Besi berani. Ya, salah ya. Jadi magnet adalah suatu benda padat, benda logam yang dapat mempengaruhi benda logam di sekitarnya. Itu definisi daripada magnet, atau yang disebut dengan besi berani. Nah, hari ini kita memutuskan apa magnet. Kalau magnet tadi besi, benda logam yang dapat mempengaruhi benda sekitarnya. Nah, apa itu elektromagnetik? Nah, siapa sih bapak tua ini? Oke, kesempatan ini kita berkenalan dulu dengan dua orang yang akan saya coba perkenalkan. Nah, ini dia. Ini bapak yang tadi, yang nyamping tadi, berjenggot tadi, ini orangnya sama ya. Ini ada dua orang, yang satu jenggotan, ini yang satu enggak ya. Ini orang yang berbeda. Ada yang tahu siapa nih? Pernah lihat tuh? Dia bukan penyanyi, bukan seniman, bukan pelukis ya. Jadi kita mau perkenalkan dua orang ini yang sangat istimewa. Apa istimewanya nanti akan kita coba lihat. Yang jelas nama mereka adalah Maxwell dan Faraday ya. Maxwell, beliau ini namanya diabadikan menjadi salah satu besaran flux magnetik. Itu disebut dengan Maxwell satuannya ya. Nah, kalau Faraday kita udah pasti hafal. Ingat, Faraday itu namanya diabadikan menjadi satuan dari komponen elektronika yang namanya adalah kondensator. Kamu tahu kondensator? Satuannya dalam farad. Satuan kondensator farad, ada mikrofarad, ada nanofarad, ada picofarad. Itu diambil dari nama beliau ini, bapak ini, yang namanya adalah Michael Faraday. Sama, resistor itu juga satuannya ohm. Ohm itu diambil dari George Siemens Ohm ya. Nah, lain waktu kita akan bicara. Ini sekarang kita bicarakan dua orang ini, Maxwell dan Faraday ya. Siapa dia? Kita lihat lebih detail. Yang jenggotan ini namanya adalah James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell ini hidup antara tahun 1831 sampai dengan 1879. Lahirnya 13 Juni di Skotlandia, kemudian meninggalnya 1879 di Inggris dalam umur yang masih relatif muda ya, belum terlalu tua, baru 48 tahun dia udah meninggal. Makanya dia nggak ngalamin musim tua ya, sampai tua. Nah, ini adalah si Maxwell. Kalau yang satunya lagi namanya Faraday. Ini ada dua fotonya. Ini foto Faraday lagi muda, ini Faraday udah tua. Faraday lahir 1791, meninggal tahun 1867. Dia umurnya meninggal umur
75 tahun. Sama-sama orang Inggris. Jadi baik Maxwell maupun Faraday, dia adalah sama-sama orang Inggris gitu. Oke, kita lihat dulu yang pertama, Maxwell. Apa kehebatan daripada Maxwell? Maxwell ini dia yang mencoba menghubungkan antara dunia listrik dan dunia magnet. Yang pada waktu itu orang nggak menemukan korelasinya, tidak berhubungan. Tapi Maxwell tiba-tiba dia tahun 1873 dia menemukan ini tentang magnet. Dia menulis satu publik yang namanya Treatise of Electricity and Magnetism. Dia mengemukakan ada 4 hal ya yang berhubungan dengan suatu listrik yang bisa menimbulkan gaya medan magnet. Yang pertama, dia katakan bahwa muatan listrik itu ini positif dan negatif ya, dia akan saling tarik menarik dan tolak menolak satu sama lainnya ya. Kalau dia senama akan saling tarik menarik, senama akan saling tolak menolak, tidak senama akan saling tarik menarik. Kutub magnet itu akan saling menolak dan saling menarik. Dari dalam magnet dia itu ada 2 kutub. Jadi intinya Maxwell itu terkenal dengan mendefinisikan tentang magnet ya. Magnet atau besi berani itu ada macam-macam, ada bentuk U, tapal kuda ya, U, batang, ada ring, silinder, jarum. Nah, magnet jarum tuh yang digunakan di kompas gitu. Jadi Maxwell menemukan bahwa magnet itu punya 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, seperti bumi ya. Nah, kemudian kutub magnet ini kalau ditekatkan dengan magnet yang lainnya, kalau senama dia akan tolak menolak. Kalau dia tidak senama, dia akan saling tarik menarik. Nah, ada satu clue yang diungkap oleh Maxwell, tapi belum begitu jelas, adalah arus listrik dengan kawat arus listrik dalam kawat menciptakan medan magnet yang melingkar sekitar kawat. Arah medan tersebut bergantung pada arah arus. Nah, dari berdasarkan 4 inilah kemudian dikawinkan atau disempurnakan penemuan Maxwell ini oleh Michael Faraday. Apa yang ditemukan atau dikembangkan oleh Michael Faraday? Jadi pada Agustus 1831 Michael Faraday berhasil menemukan yang namanya adalah elektromagnetik. Nah, jadi tadi kalau magnet, apa itu magnetik? Jadi kalau Maxwell itu banyak mengembangkan tentang magnet, kalau Michael Faraday ini di elektromagnetiknya. Tapi sebetulnya dia bukan penemunya. 2 tahun sebelumnya itu ada Francisco Jan de Tesi tahun 29, dia udah nemu. Kemudian setahun kemudian Jose Henry juga nemu. Tapi sayang si Francisco dan Jose Henry ini tidak pernah mempublikasikan. Dia nemu diam-diam aja. Tapi Faraday tahun 31 begitu ketemu, wah ini ada kutub, ada ini kasih elektromagnetik begini-begini, dia bikin. Nah, makanya Michael Faraday lah yang terkenal menemukan induksi elektromagnetik.
Apa elektromagnetik itu? Elektromagnetik adalah sifat kemagnetan suatu benda yang dihasilkan karena adanya aliran arus listrik, gitu. Jadi ada dua kata, elektro dan magnet. Elektro artinya listrik, magnetik artinya magnet. Jadi elektromagnetik adalah sifat magnet yang ada karena adanya arus. Jadi magnet yang tergantung arus listrik. Kalau nggak ada arus listrik, dia nggak ada magnet, gitu. Jadi kalau si Maxwell bicara tentang magnet punya dua kutub segala macam, justru Michael Faraday itu dia menemukan bagaimana listrik dapat menimbulkan magnet. Jadi intinya Faraday itu punya dua kaidah yang dia ungkap, ya. Yang pertama yang kuning, yang kedua yang merah. Jalur kuning dan jalur merah kalau di gambar ini. Artinya apa? Faraday katakan, yang pertama ya, yang pertama dia katakan, kalau ada kawat lilitan, kumparan kawat yang dililit, kemudian diberikan arus listrik ke kawat tersebut, maka kawat tersebut akan berubah atau memiliki sifat-sifat magnet. Jadi kawat kalau dikasih listrik jadi magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila suatu kawat kumparan diberikan pengaruh medan magnet, maka di kawat tersebut akan menghasilkan arus listrik. Jadi dua aja tuh Michael Faraday. Kawat kalau kasih listrik timbul magnet, kawat dikasih magnet timbul listrik. Mana bisa kawat dikasih listrik timbul magnet? Nah, dari ucapan itu banyak orang melakukan satu percobaan. Salah satunya yang terkenal ini. Bagaimana kawat bisa dikasih listrik timbulin kawat? Ini dia. Ada nail, paku, ada pins, jarum. Paku kalau kondisi normal ditempelin ke jarum, dia nggak bakal nempel karena paku bukan magnet. Tapi kalau pakunya itu dililit kan kabel penghantar, kemudian di ujung-ujung kawat tersebut diberikan sumber tegangan berupa batu baterai, maka kawat itu akan dialiri oleh arus listrik, maka akan timbullah yang namanya elektromagnetik. Kawat dikasih arus listrik, maka timbullah magnet. Maka ketika ada arus listrik, tiba-tiba si jarum ini akan nempel ke paku. Nanti kamu boleh coba nih. Paku dikasih lilit aja berapa puluh, 20 lilit. Makin banyak lilitan, makin kuat. Maka kalau kawatnya dikasih arus, dia akan narik besi, jadi magnet. Nah, sifat inilah yang disebut dengan elektromagnet. Artinya magnet yang ditimbulkan, yang dibangkitkan karena adanya arus listrik. Dari penjelasan yang sederhana itu, ada percobaan yang lain seperti ini. Di sini ada kompas. Di dalam kompas ada magnet. Magnet itu elemen jarum. Dalam kondisi normal, kompas selalu menuju ke utara dan ke selatan. Tapi kalau didekatkan ke kumparan, kemudian kumparan itu dikasih arus listrik, maka tiba-tiba si jarum ini akan godek, berpengaruh, nunjuknya ngaco, berputar gitu, seperti ada kekuatan yang menggerakkannya. Nah, gimana? Kenapa dia bisa bergerak?
Karena adanya elektromagnetik. Jadi ketika telunjuk ini ditempelkan, arus ngalir ke ke besi ini, di kumparan itu timbullah medan magnet. Medan magnet ketemu magnet. Nah, ini dia. Seperti apa yang dikatakan Maxwell. Magnet kalau ketemu magnet akan terjadi saling tarik menarik atau saling tolak menolak. Kalau dia senama, kutubnya akan tarik tolak menolak. Kalau tidak senama, dia akan saling tarik menarik. Dari percobaan seperti ini, timbullah inspirasi orang menciptakan ketemu yang namanya dasar-dasarnya motor. Bukan motor Yamaha, motor listrik yang bisa berputar, kipas angin, ya, nanti ketemu turbin dinamo, ya, motor. Apa isinya motor? Isinya motor itu kumparan aja. Ini ada kumparan. Jadi ini boleh dicoba ya. Ini kawat dililit, dibunderin, lilit aja sekitar boleh 50 lilit gitu. Keluarin, kemudian ujung-ujungnya dikasih arus. Tujuannya apa? Supaya kawat ini dikasih arus listrik supaya dia timbul medan magnet. Muter nggak? Ya nggak muter. Kalau cuman kawat dikasih arus timbul medan magnet, ya dia nggak muter. Gimana dia bisa muter? Dia bisa muter karena di bawahnya, lihat yang hitam ini, itu dipasangi magnet, gitu. Dipasangi besi berani di bawahnya. Akibatnya apa? Ketika ada arus dari batu baterai ke kawat kumparan, maka kumparan ini akan berubah menjadi magnet. Magnet yang diakibatkan dari kawat kumparan tadi, di bawahnya dideketin magnet. Akibatnya apa? Magnet ketemu magnet. Kalau magnet ketemu magnet, berarti terjadilah apa yang dikatakan Maxwell tadi, bahwa akan terjadi efek di mana dia akan saling tarik menarik dan tolak menolak. Akibatnya gimana? Jelas akibatnya, maka kawatnya akan berputar gitu. Nah, ini adalah dasarnya motor. Jadi isi dalam motor kalau dibongkar isinya apa? Cuman kawat kumparan sama magnet. Gimana dia bisa muter? Karena ada arus listrik yang ngalir di kawat, timbul medan magnet di kawat, magnet didekatkan dengan magnet, maka akan terjadi tarik menarik dan tolak menolak, akibatnya dia muter gitu. Nah, tak lama kemudian ketemulah benda yang seperti ini. Ini apa nih? Motor. Dia ada dua kaki, polaritas positif negatif. Ini bisa kamu temukan di kipas angin, di mainan Tamiya, ya. Itu kalau dibongkar isi dalamnya nggak ada apa-apa. Isinya besi berani sama kawat lilitan atau kumparan. Jadi terjadi di dalam motor ini adalah kawat kumparan yang dikasih arus listrik, timbul medan magnet. Magnet dikasih magnet, akan tolak menolak, tarik menarik, akibatnya dia akan muter, jadilah kipas gitu. Kalau pengen matiin kipas gimana? Offin aja saklarnya. Kalau saklarnya off, nggak ada arus yang ngalir, maka nggak ada medan magnet. Kalau nggak ada medan magnet, nggak ada yang nolak, nggak ada yang narik, maka kipasnya diem. Itu ya cara kerja dari motor. Kalau tadi jadi listrik menjadi magnet, contohnya tadi udah dijelasin. Sekarang kalau dibalik, apakah bisa kawat dari kasih magnet menjadi listrik? Ternyata bisa, dari hasil penemuan si Faraday tadi. Contohnya gimana? Ini praktek SMP juga. Ada besi berani, magnet, kemudian di sini ada kumparan, ujungnya kumparan, lilitan kawat tadi dikasih alat ukur yang namanya galvanometer.
ya. Nah, ketika dia jauh dari magnet, dia nunjukin 0. Tapi ketika ini dimasukkan ke dalam magnet, magnet ini dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum meter ini akan bergerak, juk gitu ke kanan misalnya. Nah, kemudian kalau dia diam, ya dia diam. Kalau ditarik ke atas, dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Dimasukin lagi, goyang lagi. Diangkat, goyang lagi. Masukin, goyang. Didiemin, diem. Jadi waktu ini kawat ini dimasukin ke dalam, maka jarumnya akan bergerak, godek ke kanan. Kalau dia diemin, dia 0. Kalau ditarik, dia godek lagi ke kiri. Jadi kalau ini digoyang-goyang, maju mundur, di sini akan ada arus listrik. Dari yang sederhana ini membuktikan bahwa kawat kalau dikasih magnet bisa timbul arus listrik. Akhirnya dari yang nggak lama setelah pertemuan ini, ketemulah bahan ini. Ada yang tahu nggak barang apa ini? Ini sepeda, garpu depannya. Ini garpu depan. Dia ada lampu sepeda. Biasanya ada kabel, dihubungkan dengan barang yang bentuk seperti botol. Nah, kalau udah malam hari, di sini ada switch saklar, tinggal injek aja. Kalau switch ini diinjak, maka botol ini akan rubuh terbalik. Palanya ini akan nempel ke ban sepeda. Jadi kalau ban sepedanya dijalanin, bannya muter, maka muter ini akan memutar alat yang namanya dinamo. Nah, kalau muter, lampunya nyala. Orang pada bingung waktu itu. Wah, kok bisa? Ya bisa. Kenapa bisa? Ternyata di dalam dinamo itu, ya, kalau kepala dinamo itu dia muter, ada tuas, di sini ada magnet. Jadi kalau bannya muter, kepalanya dinamo muter, tuasnya muter, besi berani di dalamnya juga muter. Akibatnya apa? Kawat ini kena magnet gitu. Maka akan timbul arus. Arus ini akan menyalakan lampu. Ini adalah konstruksi daripada dinamo. Kepalanya disebut dengan driving wheel. Ya, kepala dinamo ini dihubungkan dengan satu tuas axle. Tuas ini berhubungan dengan besi berani. Jadi kotak ini adalah rotornya berupa cylindrical magnet. Jadi besi berani. Jadi kalau ban sepedanya muter, maka driving wheel ini juga akan muter, tuas muter, medan magnetnya juga berputar. Nah, di depan magnet itu ada kawat kumparan. Dia punya dua ujung nih, kawat dari sini dililit, dikeluarin ke terminal output. Nah, kalau ban sepedanya muter, dia akan memutar driving wheel, kepalanya dinamo, kepala dinamo muter akan memutar tuas, tuas akan memutar besi berani akan memberikan medan magnet ke kawat kumparan. Jadi dalam prinsip, kawat kalau dikasih magnet akan timbul arus listrik. Di mana arus listriknya? Akan timbul arus listrik di kumparan ini. Dari mana asalnya? Dari magnet. Jadi kalau di sini di terminal outputnya dipasangin lampu, maka lampunya akan menyala. Nah, dari penemuan yang segini orang mulai berpikir. Jadi sebelum ketemu ini orang tuh masih pakai obor, nggak ada lampu listrik. Nah, setelah ketemu kayak begini, orang punya ide, wah kalau gitu saya bisa nyalakan rumah. Tapi kalau rumah lampunya nggak cuma satu, setiap kamar butuh rumah, jalanan butuh rumah, butuh lampu. Maka lampunya harus banyak. Oh, berarti kalau lampunya banyak, berarti arusnya harus besar. Arus sebesar berarti dinamonya harus besar. Kalau dinamonya besar, sepedanya besar. Nah, kalau sepeda besar, siapa yang mau genjot? Nggak bisa digenjot. Ya. Nah, makanya orang berpikir keras, akhirnya ketemulah pembangkit listrik dengan tenaga air, gitu. Cara kerjanya gimana? Ini ada sungai, kali.
dibocorin, dicodet. Namanya sifat air itu akan mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Makin curam, airnya makin kencang gitu. Nah, kalau sepeda pakai dinamo, kepala dinamo digerakkan oleh ban sepeda, maka kalau di pembangkit tegangan yang besar, turbin, itu ada kincir. Malah di negara Belanda itu kincirnya itu nggak pakai air, tapi pakai angin. Gitu, karena di Belanda banyak angin. Makanya disebut sebagai negara kincir angin. Jadi ketika ada air yang ngalir, kipas ini akan berputar, dihubungkan dengan puli. Ya, puli ada belt karet ke motor generator. Di dalam motor ini ada tuas, ada magnet, ada kumparan. Maka ketika ada air ngalir, ininya mutar, ya, kincirnya mutar, akan memutar puli akan memutar motor akan timbulkan medan magnet akan menghasilkan arus yang kemudian dipakai, didistribusikan. Kalau pakai cara kayak gini, air, pakai kincir, ini paling bisa untuk satu rumah. Bagaimana kalau untuk rumah-rumah yang di sekarang? Yang 1000 orang, 1000 rumah, satu RW, satu kelurahan, satu kota. Nah, rumah-rumah kita semuanya itu dihasilkan dari turbin, tapi besar, yang dibuat oleh PLN, perusahaan listrik negara. Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini PLTA. PLTA itu singkatan pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya gimana? Dia dari kali, sungai atau danau itu dibendung. Namanya air, kalau dibendung dia akan naik makin tinggi. Setelah tinggi, dia bikin lubang yang curam ke bawah, dibocorin, sehingga airnya akan tumpah ke bawah. Di ujung sini dipasangilah turbin. Ya, ini turbin, ini kipasnya, ya, kipas. Kalau di itu tadi kincir, kalau di sepeda namanya kepala dinamo. Jadi kalau airnya ngalir, dia turbin akan berputar. Karena air nggak pernah habis, ada mata air, ya turbin juga akan muter terus. Turbin muter, dia akan memutar tuas dia akan menggerakkan magnet. Di sini ada kawat kumparan, sehingga dia bisa menghasilkan arus. Kawat dikasih medan magnet, timbul arus. Arus ini diturunkan atau ditaikkan oleh transformator, kemudian dia salurkan melalui tiang-tiang listrik. Tiang yang tinggi ini disebut dengan nama sutet, ya, sumber utama tegangan ekstra tinggi, sutet, ya. Nah, jadi di PLTA itu terjadi perubahan dari air menjadi tenaga putaran akan menghasilkan listriknya bisa dipakai. Ini juga yang lain sama, danau atau sungai dibendung, airnya dibocorin, ada turbin akan berputar, putarannya mutar kuas, generator ngasilin arus didistribusikan melalui tiang-tiang listrik. Ini adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTA, ada PLTU. Di PLTU. Apa PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Di Jakarta ada nih, di daerah Pluit. Ya, Pluit dekat Muara Angke, Jakarta Utara, ya. Itu ada PLTU Muara Angke namanya. Itu dekat laut. Caranya gimana PLTU? Dia bikin pakai uap. Uap dari mana? Dari air yang dipanaskan. Nah, yang di Pluit itu airnya dibikin dari air laut. Air laut disalurkan, kemudian dipanaskan. Ini ada boiler panas. Panasnya ini diperoleh dari batu bara.
atau dari diesel heater, mesin pemanas, sehingga air laut tadi akan dipanaskan menimbulkan uap. Uap itu punya tenaga. Jadi kalau yang kecil itu kayak ketel itu kalau dikasih air, airnya dipanasin mateng, maka ketelnya akan bunyi tweet. Nah, berarti dia ada tiupan tenaga anginnya. Nah, anginnya ini akan memutar yang namanya steam turbine. Steam turbine itu ya kalau tadi di PLTA yang namanya turbin atau kincir. Kalau sini steam turbine, dia akan berputar, dihubungkan dengan satu poros, dalamnya ada magnet ada kawat kumparan, magnet kena kawat, maka akan timbul arus yang disalurkan ke tiang-tiang listrik sampai dengan rumah kita. Ada lagi pembangkit listrik yang lain, namanya PLTD. TD itu tenaga diesel. Nah, ini yang kecil-kecil ini disebut dengan nama genset. Ini yang dipakai abang-abang tukang pecel lele yang di pinggir jalan malam-malam, dia nggak bisa ke listrik PLN, dia bisa putar genset. Atau kalau mati lampu, Alfa, Indomart itu punya alat ini, genset di depan tokonya. Jadi kalau lampu-lampu orang pada mati, Indomaret dan Alfamart itu selalu nyala karena dia punya diesel atau genset yang ngerubah dari kawat arusnya, gerakan medan magnet menjadi arus listrik, gitu ya. Jadi dari penjelasan saya tadi jelas betapa besar jasa dari kedua orang ini, baik Maxwell dan Faraday. Kita tidak bisa bayangkan kalau tidak pernah ada dua orang ini, tidak ada yang menemukan magnet, mungkin sampai sekarang kita masih hidup dalam kegelapan, benar-benar gelap, gitu ya. Oke, selanjutnya kita jelasin apa yang disebut dengan relay. Relay, apa relay? Ini ada relay bentuknya biru, komponen elektronik ya. Ya. Jadi relay itu adalah berupa saklar yang bekerjanya dengan prinsip elektromagnetik. Jadi relay itu apa? Saklar yang bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Gitu. Nah, kalau saklar apa? Saklar adalah komponen elektronika yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Itu namanya saklar. Nah, jadi relay apa? Relay alat yang bisa menyambungkan dan memutuskan arus listrik, tapi kerjanya itu pakai elektromagnetik. Jadi kalau kita lihat isi dalamnya itu ada kumparan yang disebut dengan coil dan ada plat-plat besi. Jadi dia membentuk saklar. Jadi ada 5 kaki. Kaki 1 sama kaki 2 itu coil. Ini dia 1 sama 2 coil. Ya. 3 ini adalah common. Common itu sumbernya. Ya. Common ini akan terhubung dengan 2 kaki yang lain yang disebut dengan NC dan NO. NC singkatan dari normally close, arti katanya normalnya close. Ya, ada juga normally open. Normalnya open artinya putus. Jadi NC itu adalah normally close, artinya apa? Lagi normal off, artinya lagi normal on, close dia. Jadi apa? Kalau kawat ini nggak dikasih arus listrik, tidak dikasih, maka 3 sama 5 putus. Jadi kalau sini gambar lihat, kaki 3 ini sama kaki 5 ini akan putus, tapi yang nyambung adalah kaki 3 sama kaki 4. Kenapa? Karena 4 sama 3 itu NC. Normalnya NC. Berarti dalam kondisi normal dia udah short, udah nyambung. Tapi ketika manakala di sini ada arus listrik,
maka yang tadinya NC akan berubah menjadi NO. Jadi kontak ini akan berpindah. Yang tadinya 3 nyambung sama 4, sekarang 3 sama 4 diputus, tapi 3 sama 5 dijambung. Kalau nggak ada arus listrik, balik lagi, 3 akan nyambung ke 4, 3 akan putus dengan 5. Jadi antara 3 dan 4 itu disebut dengan NC, kaki 3 sama 5 itu adalah NO. Apa macam-macamnya relay? Nah, kalau lihat gambar relay itu macam-macam. Ada yang bening, ada yang hitam ditutup, polos, nggak bisa tembus pandang. Ada yang kuning, ada yang bening juga. Tapi semuanya itu kalau dilihat, dia ada kumparan, dia ada armatur, ya, batang, kemudian ada saklar kontak. Nah, itu aja isinya. Jadi isinya relay itu ada coil sama saklar. Nah, ini dia. Saklar ini disebut dengan on off saja. Satu induk dan satu anak. Ini disebut dengan SPST, single pull dan single throw. Ya, SPST ada 2 macam, ada normally open dan normally close. Normally open artinya waktu normal open. Artinya belum ada arus yang ngalir di kontak ini, di lilitan ini, kontak ini akan terputus. Kalau ada arus baru dia akan on. Nah, kebalikannya normally close adalah waktu normal, waktu belum ada arus, dia sudah on. Begitu ada arus, dia malah off. Jadi cara kerja daripada relay adalah sebagai berikut. Kalau dibuka, isi dalamnya ada spring. Spring itu artinya per, dihubungkan dengan satu tuas armatur. Armatur ini berfungsi sekaligus sebagai kamen. Di sini C, ya. Kemudian kamen itu ada 2 kontak di sini yang abu-abu. Ada yang atas disebut dengan NC, yang bawah namanya NO. Jadi kita lihat dalam kondisi normal, di sini di bawahnya, di bawah armatur ada besi. Besi itu dililiti oleh kumparan. Kumparan nanti dihubungkan dengan sumber arus. Cara kerjanya adalah jika kumparan ini diberikan arus, maka akan timbul medan magnet. Atau besi di sini, iron core besi ini akan berubah menjadi magnet. Kalau jadi magnet ketemu armatur yang berbahan logam, armatur itu akan ditarik ke bawah, ngejeglek. Ini kan pernya nahan. Jadi akan ditahan turun ke bawah, maka atas sama armatur ini akan terputus dengan kamen ini. Tapi karena digerakkan ke bawah, maka akan tengah dengan bawah yang akan terhubung. Jadi tengah dengan bawah itu disebut dengan NO, atas itu adalah NC. Sebelum ada arus dia udah close gitu. Jadi ketika ada arus timbul medan magnet, narik armatur ini ke bawah, maka kontak ini akan pindah ke bawah dan memutus dengan kontak yang di atasnya. Tapi ketika arus diputus, ini kan ada per, nggak ada medan magnet, ditarik lagi sama per, dia naik lagi ke atas. Jadi bisa cetak, cetek, cetak, cetek, cetak, cetek, tergantung daripada arus. Ini adalah konsep kerja daripada relay. Relay ada beberapa macam. Ada relay yang namanya relay SPST, SPDT, DPST, dan lain-lain. Apa yang SPST? SP itu singkatan dari single pull, single throw. Artinya satu induk, satu anak. Jadi cuma punya 2 kabel, 2 kontak di sini, ya, 2 terminal. Hanya bisa on dan off. Itu namanya SPST. Kalau yang ini namanya single pull double throw, 1 induk 2 anak. Ya, 1 induk 2 anak. Ada lagi DPST, double pull double throw, artinya dia ada 2 anak dan 2 induk dan 2 anak. Ada lagi yang namanya DPDT. DPDT double pull double throw, itu artinya 2 induk dan 2 anak. Ya. Ini 2 induk 1 anak ya.
Kalau yang DP-DT itu adalah double pull, double throw. Itu dulu barangkali materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.